Program parenting online serial mendisiplin anak bagian 2. Saya akan sampaikan PowerPoint ini. Saya bahas bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi, menjadi orang tua yang lebih baik. Saya sih pede aja ya sama istri beli kaos yang judulnya Best Mom sama Best Dad ya. Ini tahun 2009 kaosnya ya, atau fotonya. Foto 2009 dalam. Dan ini foto tahun 2018 sampai 2016. Ketika 3 anak saya lulus S1 di waktu yang hampir sama. Nomor 1 dan nomor 2 beda 3 tahun, tapi nomor 1 bulan November lahir, masuk kelas 1 SD, dibilang umurnya kurang, ditolak. Nomor 2 lahirnya bulan Desember, selisihnya 3 tahun, padahal lahirnya bulan November, tapi masuk sekolah SD diterima. Jadi mereka umurnya beda 3 tahun, tapi sekolahnya hanya beda setahun. Adiknya beda 13 bulan dengan kakaknya, dan SMP SMA 4 tahun. Itulah kenapa 3 anak bisa lulus kuliah S1 di waktu yang hampir sama. Waktu anak masuk sekolah S1, kita ngambil S2. Lalu kita 2 tahun selesai, kita ngambil S3. Dan akhirnya kita lulus S3, 3 anak lulus S1. Yang si bungsu wisudanya di tahun yang sama, tetapi di bulan yang paling terakhir di Melbourne. Akhirnya kita berangkat ke Melbourne bawa toganya masing-masing. Buat narsis di taman ya. Oke, itu cerita mengenai foto tadi. Kita sering membuat foto tahunan. Setiap tahun ada foto yang unik atau foto yang dibuat dalam momen yang khusus. Entah ke ujung kulon, entah ke Raja Empat, entah ke tempat-tempat yang unik. Kita masuk ke hutan belantara dan seterusnya. Ya, oke. Temanya sekarang adalah mendisiplin anak dengan bijak. Saya ambil dari kalimat-kalimatnya James Dobson, yang bukunya saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi 4 buku dipindahkan menjadi 1 buku saja. Pendisiplinan yang benar diilhami oleh firman Tuhan. Kalau yang Islam ya oleh Al-Quran, dalam arti nilai-nilai agama. Kenapa? Karena agama apapun, anak itu milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dengan diilhami oleh nilai-nilai agama, maka tentu pendisiplinan itu akan menggunakan logika iman dan akal sehat. Ya. Pak Andi dari Yada Institute, dia juga punya, saya minta quote tentang parenting. Dan dia berkata, anak yang taat dan hormat pasti diberkati. Untuk mencapai taat dan hormat diperlukan disiplin, mendisiplin yang merupakan bagian utama dalam discipleship, dalam arti unsur utama dalam pemuridan. Karena mendisiplin adalah proses pemuridan. Jadi disiplin bagian dari pemuritan, bukan bagian atau bentuk penghukuman karena emosi orang tua. Jadi ada beda konsep, beda mindset. Mendisiplin itu bukan karena orang tua marah, tapi karena orang tuanya sedang sadar memuridkan anaknya, dan bagian dari pemuritan itu ya kayak guru dan muridnya, kayak Pak Ustadz dan muridnya. Pemuritan itu kayak sebenarnya filosofi. Kalau ada film kungfu ya, maka si guru, si master itu punya murid, dan muridnya itu tinggal bersama si masternya. Ya, kayak sama sebenarnya kayak model pondok pesantren ya, di mana para murid itu tinggal hidup bersama dengan gurunya. Gurunya memimpin pondok pesantren dan tinggal di situ makan bersama dalam satu pondok. Kalau sekolah Alkitab menurut saya sangat sangat barat kayak universitas ya. Pendetanya tinggalnya nggak tahu di mana, nggak bisa dihubungin. Kalau mau appointment ke sekretarisnya gitu ya, kayak bos, bukan kayak hamba Tuhan. Tapi model pondok itu sebenarnya model pemuridan, di mana kayak Musa dan Yosua, lalu para nabi dengan para muridnya itu tinggal bersama-sama, hidup bersama-sama, pergi kemana bersama-sama, makan bersama-sama. Itu sebenarnya konsep pemuridan. Nah, itu dia dalam keluarga. Keluarga adalah orang tua dan anak tinggal bersama-sama. Tinggal bersama-sama, pemuridan itu transfer nilai, bukan transfer teori. Kalau guru dan murid di sekolah itu sebenarnya transfer teori. Ya.
Tapi pemuritan di sini dramatis seperti guru silat dengan muridnya, yang muridnya nggak banyak, dan guru memuridkan para muridnya. Seperti para nabi punya murid dua tiga orang, para rasul ya, para nabi punya murid-murid yang jumlahnya biasanya nggak banyak. Kalau di Islam disebut sahabat para nabi. Kalau di Kristen disebut ya muridnya itu para rasul. Itu jumlahnya nggak banyak, tinggal bersama, hidup bersama, kemana-mana pergi bersama, ngapain? Mewariskan nilai-nilai. Nah itu memuridkan. Di dalam pemuritan itu ada pendisiplinan. Pendisiplinan bagian dari pemuritan. Ini konsep mengenai mendidik anak dalam keluarga. Supaya anak-anak seperti orang tuanya, bahkan lebih besar daripada orang tuanya. Nah, kalau anak tidak respect kepada orang tua, kenapa? Jangan-jangan mendidik anaknya terlalu kejam, salah, tidak konsisten, dan seterusnya. Yang kita akan pelajari atau sudah dipelajari kemarin, sekarang kita akan sambung. Kalau mendidik anak tidak benar, anak tidak respect kepada orang tua. Atau orang tua juga malah nggak pernah mendisiplin, juga anak tidak respect. Mendisiplinnya salah, juga tidak respect, tidak hormat. Ya, oke, lanjutkan lagi. Apa sih tujuan dari mendidik anak menaruh respect pada orang tua? Nah, supaya anak memberikan respect, kalau salah dihukum. Tapi jangan lupa, kalau anak melakukan hal yang benar, maka diapresiasi. Ketika anak diapresiasi, maka mereka akan tahu menghormati. Menghormati guru, bahkan pembantu rumah tangga, sopir. Kalau anak bisa menghormati pembantu rumah tangga dan sopir, kalau nyuruh pun bilang, Mbak tolong ya, Pak sopir tolong, terima kasih Pak sopir. Nah, kalau dia bisa hormat, maka kami fokus juga termasuk mendidik anak menghormati pembantu, menghormati sopir, nggak boleh suruh-suruh kecuali pakai kata tolong, maka mereka apalagi kepada orang tua ya. Itu juga salah satu tips sebenarnya. Gimana ya mendidik anak hormat gurunya, ajarinya hormat pembantunya, ajarinya hormat supirnya. Bedah pemikiran James Dobson. Jika seorang anak dengan sengaja melakukan pemberontakan, nah itu dia, sengaja dia, muka neneknya diludahi, nah itu kan kurang ajar. Pemberontakan berupa dosa, jadi dia hukuman yang tegas, termasuk misalnya menghukum. Bagian dari mendisiplin itu menghukum. Maka buku saya adalah berani mendisiplin anak, yang cover ini, bukan berani menghukum anak. Pendisiplinan yang tegas, hukuman adalah alternatif terakhir. Kalimatnya positif. Kamu tuh anak benar, nggak boleh nakal. Kamu tuh anak baik, nggak. Kamu anak soleh, nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Ada satuan ukuran. Kalau cukup dengan teriak, nggak boleh, itu nggak bagus. Cukup. Kenapa dipukul? Kalau bisa, bahkan mungkin tanpa teriak, tidak begitu. Itu ukuran paling rendah. Nggak boleh begitu. Awas. Nah, jangan salah dikit belum pakai peringatan udah dipukul. Nah, itu namanya emosi. Bedanya emosi atau marah dengan menghukum adalah menghukum itu sadar karena bagian dari pendisiplinan. Pendisiplinan bagian dari pemuritan. Maka ada satuan ukuran, ada satuan waktu. Waktunya sampai kapan? Sampai tujuan tercapai. Apa tujuannya? Anak sadar kesalahannya, anak sadar peraturannya. Oh iya Pak, maaf, saya salah. Udah ya sudah, karena udah minta maaf, udah sadar kesalahannya. Tapi mama belum selesai bicara. Dengerin dulu, malah masih mengutrep. Ya, itu mah bukan mendidik, itu mah ngamuk. Ya, itu ngamuk. Bedanya mendisiplin, mendidik, bagian dari pemuritan adalah ada satuan waktu. Prinsipnya keadilan, nggak ada anak besar, anak laki, anak perempuan. Salah ya salah, dihukum ya dihukum. Berikutnya lagi, tidak di depan orang lain. Ini namanya pendisiplinan yang tegas dan ada norma dan rambu-rambunya. Mendidik anak taat orang tua bukan karena orang tua gila hormat, tetapi supaya mereka bahagia panjang umur dan diberkati Tuhan. Karena mereka akan diberkati kalau mereka hormat orang tua. Berikutnya lagi. Bagaimana pendisiplinan yang benar? Yang B, bagian B, berkomunikasi setelah memberikan hukuman. Model pendisiplinan anak demikian dapat mencegah timbulnya akar pahit atau perasaan dendam dalam diri anak dan sekaligus juga merupakan peringatan agar anak tidak dihukum lain kali. Jadi setelah menghukum, berkomunikasi. Kamu tahu kenapa kamu dihukum? Nggak tahu, karena kamu berantakin mainan. Oh, bukan aku, adik. Ya, bapaknya salah menghukum. Silakan minta maaf, Pak. Ya,
Silakan minta maaf Bu, maafkan Mama, Mama kilaf, Mama tidak sabar, Mama emosi. Ya, kalau di anak dia kasih tahu karena kamu tadi begitu. Iya mah, aku tadi buru-buru. Nah, buru-buru ngapain? Gitu kan Mama suruh matiin kompor daripada meledak. Oh ya sudah kalau gitu ya sebenarnya maaf ya nak ya gitu. Buru-buru kenapa? Ya buru-buru diajak pergi main sama teman. Nah, buru-buru yang salah. Beresin dulu, bilang sama temannya, tunggu ya, gue lagi beresin mainan gitu. Jadi harus dibicarakan supaya ketahuan tadi hukuman itu tepat apa enggak, atau anak salah, salahnya kenapa. Karena tujuannya di membicarakan tuh anak disadarkan kembali bahwa salahnya tuh ini loh. Karena tujuan menghukum itu bukan karena kita marah, kita gemes, kita nggak sabar, kurang wajar anak nih, muntap kita, wah emosinya naik, darah tingginya naik, lalu pukul anaknya, itu ngamuk, itu bukan mendidik anak. Anak jadi korban. Dan ketika anak jadi korban, masuk alam bawah sadar. Dan dia waktu digebuki, dia nggak senang. Dia punya anak, dia gebuki anaknya. Mewariskan perilaku lingkaran setan turun-temurun. Apa yang tidak disukai, itu dilakukan. Apa yang tidak dikehendaki, itu dilakukan. Apa yang dia alami dulu menderita, dia derita lagi anaknya. Kenapa? Masuk alam bawah sadar, lingkaran setan. Hati yang belum dipulihkan. Ada akar masalah yang belum beres. Bahkan itu menjadi inner child dalam tubuh orang tua. Jadi inner child dalam tubuh orang tua itu hati orang tua yang tidak dewasa, yang masih kebawa dari hati kecilnya. Itu nanti bukan hanya soal menghukum yang salah ya. Banyak penyakit bisa muncul karena inner child ini. Nanti boleh kalau mau ikut kelas kesembuhan holistik, belajar mengenai inner child dalam tubuh manusia dewasa. Yang bisa banyak menimbulkan beberapa penyakit psikosomatis yang dokter bisa bingung, Bu, bakterinya apa, sakitnya apa. Ya, saya tawarkan kalau mau ikut kelas yang namanya kesembuhan holistik. Oke, kesalahan dalam mendisiplin adalah ayah bisu. Mendiamkan anak, tidak mengajak berbicara setelah marah yang penuh emosi. Anak akan tawar hati dan patah semangat. Bapak-bapak, jangan bisu di rumah. Karena Bapak bisa banyak bicara di luar rumah, di kafe, di kantor, dengan sales, dengan manajer, dengan kongsi. Tapi kenapa di rumah mendiamkan istri, mendiamkan anak? Itu namanya ayah bisu. Menyelesaikannya dalam doa, apapun agamanya, begitu dibicarakan kayak tadi, kamu tahu kan masalahnya? Iya Pak, oke. Ya maaf ya Pak, oke Pak maafin. Lalu kita berdoa untuk minta bersama-sama. Ya. Nah, menyelesaikan dalam doa ini menjadi kebiasaan yang baik. Supaya nanti ketika berdoa itu, Tuhan, terima kasih buat anak yang baik, yang dengan mudah sadar kesalahan. Ampuni juga aku Tuhan, kalau aku jadi bapak yang emosional, tapi aku mau jadi ayah yang lebih baik lagi. Jadikan anakku anak-anak yang luar biasa. Jadi dari kata-kata doa itu ya anak akan merasakan kasih orang tuanya. Anak akan merasakan bahwa orang tuanya mencintai mereka. Karena itu adakan doa keluarga, ya sesuai dengan iman dan kepercayaannya masing-masing. Menyelesaikannya dengan doa, apapun jenis disiplin yang digunakan, tujuannya supaya anak tidak terluka, tetapi dipulihkan oleh kasih Tuhan. Ya. Yang ketiga, mendisiplin yang benar adalah mendisiplin, menguasai anak, menguasai cara mendisiplin, tapi tanpa emosi. Maka dibuat peraturan aja. Dibuat peraturan lalu lakukan. Karena mendidik itu dari paiday, ajaran atau latihan. Jadi latihan, mendidik itu melatih. Maka mendisiplin itu bagian dari mendidik. Bagian dari memuridkan. Bukan menghukum yang marah. Maka caranya mendisiplin itu apa? Cara melatih itu gimana? Ya latihan itu harus ada aturannya dulu. Aturannya nggak ada, ya anak nggak tahu aturan. Di rumah harus ada aturan. Aturan yang berdasarkan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini dibangun dari mana? Dari keyakinan atau agama. Maka orang tua perlu punya agama, beragama, punya nilai-nilai, berdasarkan nilai agama. Lalu dari situ dibuat ajaran, nilai-nilai atau peraturan. Baru mendidik anak adalah melatih melakukan aturan atau nilai-nilai tersebut. Jadi nggak usah emosi, yang penting ada sistem keluarga. Aturan-aturan yang dibuat dan disepakati, itulah tugas suami sebagai kepala keluarga, tugas ayah. Dengan istri bersepakat membuat peraturan ketika anak-anak mulai lahir. Ya. Sehingga orang tua membangun kalau nilainya ini, apalagi misalnya dulu kakek neneknya
orang nggak beragama, ya kalau ada istilah juga orang kafir gitu ya, orang nggak beragama, ya, yang nggak punya Tuhan, lalu kita menjadi orang yang beragama. Kan kita bisa bikin budaya baru, bikin marga baru, bikin show baru, apapun istilahnya, ya kita jadi membangun sebuah keluarga baru yang diberkati Tuhan. Menguasai tanpa emosi. Mendidik anak adalah melatih. Maka mana yang dihukum, mana yang dilatih. Terutama yang dilatih adalah ketika itu kecenderungan negatif karena temperamen dasarnya. Namanya anak sanguin. Kita udah belajar mengenai temperamen dasar kan. Dan dia pasti pelupa. Nah, anak lupa jangan digebukin, jangan dihukum. Dia akan merasa dirinya salah diciptakan, karena dia akan lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi. Wah, anak saya lupa, lupa terus. Lah, apa nggak dites dia tuh sanguin, kolerik, pragmatik, atau melankolik? Kalau melankolik ya nggak pernah lupa, tapi dia mengurung, dia pemurung. Anak melankolik pemurung, dimarahi terus, dia malah merasa salah diciptakan, gambar dirinya rusak. Kadang kita orang tua tuh ya karena nggak belajar ya gimana kalau saya nggak belajar juga saya nggak tahu. Ya cuma untungnya saya belajar seperti ini sebelum menikah malah. Begitu menikah belajar lagi, punya anak belajar lagi. Jadi saya tidak mengalami proses salah didik anak. Karena saya mengerti sanguin, pragmatik, melankolik, waktu pacarannya tes begini. Lalu begitu menikah kayak bingung lagi, tes lagi. Punya anak-anak 6 tahun, tes fingerprint. Umur 12 tahun, tes DISC. Saya betul-betul mengikuti program parenting yang sistematis sejak anak usia dini. Anak 4, 5 tahun, 6 tahun mau masuk SD, semuanya tes fingerprint. Untuk mengetahui minat bakat, untuk mengetahui cara belajar, untuk mengetahui cara memotivasi satu per satu. Punya 3 anak, 3 cara memotivasi. Customize based on data. Boleh dikatakan mungkin kami mewakili contoh keluarga ilmiah di muka bumi ini. Bahkan mungkin milenial yang lebih muda daripada kami, tidak semodern kami dalam melakukan pendidikan anak secara sistematis, manajerial, kepribadian. Ya. Karena itu saya membagikan hal ini dari tahun 95, waktu saya mendirikan sekolah Happy Holy Kid di tahun 95, saya jadi guru TK. Sebelumnya jadi guru sekolah minggu 12 tahun, lalu jadi guru TK 3 tahun, langsung saya pegang kelasnya, anak saya jadi muridnya, murid-murid yang lain dia bersama anak-anak saya jadi murid di kelas saya Happy Holy Kid angkatan pertama. Dan kita mengajarkan orang tua hal seperti ini tahun 95, sudah lama sekali. Untuk supaya orang tua mengerti bahwa mendisiplin anak adalah memuridkan. Yang berupa kecenderungan perilaku bukan disalahkan. Karena setiap temperamen dasar punya kecenderungan perilaku yang berbeda-beda. Itulah kenapa kita sudah belajar mengenai sanguin, melankolik, keunikan itu di modul sebelumnya. Kalau enggak saya ngomong begini, apa itu? Sanguin apa sih Pak? Kolerik itu apa sih Pak? Nah, jangan nyambung. Makanya modulnya ada urutannya. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Di dalam mendidik anak, maka mendidik atau mendisiplin, lebih tepatnya memuridkan, mendidik, mendisiplin untuk melatih anak sehingga bisa dikuasai, supaya bisa dikendalikan dan diarahkan ke arah yang tepat. Masalah mendidik anak adalah tidak bisa mengendalikan anak, kan? Jadi gimana supaya bisa mengendalikan? Tapi kita menguasai tanpa emosi. Ya, bagian atasnya masih bagian C, menguasai tanpa emosi. Oke, kita lanjutkan lagi. Menguasai tanpa emosi. Paidai. Paidai itu latihan. Dari kata itulah muncul didik, mendidik anak. Latihan diberi peringatan. Jangan langsung dihukum, tapi diberi peringatan. Karena dulu pernah dihukum, maka sekarang nggak perlu dihukum lagi untuk kesalahan yang sama. Kalau kamu, mungkin selalu saya pakai contoh beresin mainan ya. Kemarin kan dipukul karena nggak beresin mainan. Itu pun setelah dikasih teladan. Udah jelas, sengaja dia berantakin. Nah, sekarang diberantakin lagi. Jangan dipukul. Papa kemarin waktu kamu berantakin mainan, Papa ngapain kamu? Aku dihukum. Papa nggak mau menghukum kamu lagi ya. Tapi tolong sekarang diberesin. Nah, dia pergi beresin, nanti nggak mau dihukum. Kalau kamu nggak beresin, Papa pukul loh. Nah, itu namanya peringatan. Jadi nggak salah pukul, kebal si anak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak sakit, nggak sakit. Itu kan namanya orang tua dilecehkan. Orang tua nggak punya wibawa. Kenapa? Keseringan anaknya overdosis. Ketika anak overdosis, dia apalagi atau kayak yang kemarin yang sebelumnya sesi 1 kemarin mengancam tapi yang nggak akan dilakukan. Kalau mainan nggak kamu beresin, Papa buang mainan kamu. Buang aja, buang aja,
Bapaknya buang, ibunya mungut sambil nangis. Udah deh. Orang tua nggak ada wibawanya sama sekali. Jadi nanti silakan ditanyakan kalau sudah terlanjur gimana. Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya begitu ya. Memberi peringatan atau ancaman. Paidai, latihan, diberi peringatan. Yang pernah dilakukan, akan dilakukan. Tujuannya justru mengurangi hukuman. Kalau bicara mengancam, pasti ada tuh psikolog atau dari kelompok agamis, tapi yang tidak belajar secara keseluruhan. Tidak boleh mengancam itu. Nanti hati anak terluka. Ngancam yang gimana dulu? Mau ancamnya, kalau kamu tidak nurut, kamu keluar dari rumah ini. Ya elah, itu bukan mengancam, itu ngamuk itu. Itu bukan mendisiplin itu. Mendisiplin, memuridkan anak, ancaman yang bagian dari pemuritan itu dilakukan dengan rambu-rambu yang jelas. Ada aturannya. Di mana pernah dilakukan, akan dilakukan, tujuannya mengurangi hukuman. Kalau ancaman bahkan juga kadang di lembaga agama ya, di sekolah Alkitab, di pesantren, bahkan di sekolah lagi, labelnya Kristen lagi, labelnya agama lagi. Kamu keluar di sekolahan ini gitu ya. Itu bukan mendidik, itu ngamuk itu. Ya. Jadi sama juga ada orang tua ngancem anaknya diusir dari rumah. Kalau kamu nggak nurut, kamu keluar dari rumah ini. Iya, anaknya ambil barang keluar deh. Ibunya nangis, anak saya nggak minggat, kabur, ketemu anaknya. Tapi saya memang disuruh keluar. Ya salah keluar. Jangan mengucapkan kalau Anda nggak bermaksud seperti itu. Hidup mati dikuasai lidah. A, A, B, B. Lebih daripada itu adalah jahat. Jadi ngomong itu ada aturannya, ngomong itu ada etikanya, berbicara itu ada etikanya. Dan kita ketika mengancam anak, bagian dari memuridkan. Ya, oke. Mendidik anak adalah mendisiplin, mendisiplin adalah memuridkan. Ya, istilah di kami adalah membuat anak dilahirkan kembali. Kalau di agama lain ya, disebut dengan membuat anak mengalami pencerahan. Di Hindu Buddha dikatakan membuat anak mengalami disebut dengan berjumpa dengan guru sejati. Dalam kelompok-kelompok agama lain disebut membuat anak mengalami disebutnya enlightenment, kesadaran murni. Apapun istilahnya, ya, tapi itulah tujuan mendidik anak. Dan ada wibawa ilahi kalau menjadi teladan, ada otoritas ilahi kalau orang tua menjadi imam, dalam arti hidup kudus dan benar. Ada nilai ilahi kalau nilainya nilai-nilai untuk memuridkan itu diambil dari keyakinan agama dan dihidupi bersama-sama karena firman Tuhan itu hidup karena dihidupi. Firman Tuhan dalam arti nilai-nilai agama, apapun agamanya, itu menjadi hidup karena dihidupi oleh orang tuanya dan diwariskan melalui kehidupan. Ya, mendidik anak adalah melatih, bukan menyalahkan. Salah, salah, salah. Benernya gimana? Kan gitu kan. Jadi mendidik anak adalah mewariskan nilai kehidupan. Karena itulah sebenarnya prinsip pemuridan. Orang tua memuridkan anaknya. Seperti para nabi memuridkan para muridnya. Para rasul memuridkan sahabat-sahabat rasul dan para murid-murid rasul tersebut menjadikan itu regenerasi dari abad ke abad itu diwariskan. Ada tongkat estafetnya. Dan itu yang meneruskan estafetnya adalah yang dimuridkan mewarisi nilai-nilainya, tongkat kepemimpinannya. Itu pemuridan. Bagian D. Apa itu mendisiplin yang benar? Tidak memberi materi secara berlebihan. Tidak memanjakan itu salah. Gimana bedanya antara memberi yang benar sama memberi yang memanjakan? Maka sebenarnya ada ukurannya yaitu mengenai kebutuhan atau keinginan. Memanjakan itu salah, pengertian memberikan secara berlebihan atau memanjakan adalah suatu usaha untuk memenuhi setiap permintaan anak, menginginkan uang, barang, pujian secara berlebihan, dan sebenarnya yang masuk dalam kategori keinginan dan bukan kebutuhan. Kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan itu wajib. Makan kebutuhan. Beli tas sekolah kebutuhan. Butuh es krim keinginan. Kan gitu ya, gampang sekali membedakan kebutuhan sama keinginan. Didik dari kecil anak mengerti hal itu, kalau enggak nanti kalau dia anak wanita jadi istri nggak ngerti keinginan sama kebutuhan, minta keinginan sama suaminya nggak dikasih ngambek, atau suami nggak bisa mengendalikan keinginannya, dia perkosa istrinya tiap malam, repot. Urusannya jadi repot ketika orang tidak dimuridkan. Sekolah gampang, banyak sekolah pinter-pinter, tapi pemuridan itu dalam keluarga.
Jadi anak pinter gampang. Sekolahkan ke sekolah yang hebat, kirim ke luar negeri, cari sekolah-sekolah yang bagus, cari duit banyak-banyak untuk menyekolahkan mereka. Tapi jangan heran kalau nanti mereka begitu lulus kuliah jadi ateis, orang tuanya mati pun dia nggak pulang. Saya berjumpa dengan beberapa orang tua yang anaknya pinter, dikirim ke Amerika. Orang tuanya meninggal, anaknya nggak pulang. Bisa dibayangin? Ya, banyak alasan. Alasannya pasti ya kalau nggak kerja, bisa, lagi ada hal yang penting, bisa dibayangin. Bisa dibayangin. Karena apa? Karena anaknya cuma dipinterkan, dikirim ke sekolah. Orang tua tidak selesai mendidik anak dengan mengirimkannya ke sekolah. Karena sekolah bagaimanapun juga hanya mengisi otaknya. Walaupun itu sekolah berlabel agama. Ya, walaupun berlabel agama itu sekolah ngisi otaknya. Pemuritan itu dalam keluarga. Tidak memanjakan. Orang tua selain memberikan penjelasan, bisa menggantikan keinginan anak itu dengan cara memberikan sesuatu yang sifatnya kebutuhan anak yang lebih perlu. Anak akan mampu membedakan keinginan dan kebutuhan. Gimana caranya membuat orang tua itu bisa memberikan penjelasan menggantikan keinginan? Misalnya, "Pak, minta es krim. Kenapa? Aku lapar." Kenapa kalau lapar makannya es krim? Kamu hari ini sudah berapa banyak makan protein? Sudah berapa banyak makan sayuran? Sama-sama yang enak, gimana kalau kita makan misalnya steak salmon? Ya, nanti bolehlah kalau udah makan steak salmon, es krimnya 1/2. Jadi keinginannya kita kurangi. Kalau nggak mau radikal, radikal tidak boleh, itu tidak sehat, gitu ya. Oke, dikurangi jumlahnya, paling tidak. Perutnya diisi dulu dengan yang sehat. Itu anak udah belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Cara tidak memanjakan adalah kalau itu berupa keinginan, diajar aja menunda. Boleh, tapi yang diminta ganti gadget mahal. Oke, boleh. Papa akan belikan kamu. Bahkan yang lebih baik saat kamu ulang tahun nanti. Hah? Ulang tahun? Iya. Karena aku baru ulang tahun bulan lalu. Masih lama dong. Iya, karena yang punya kamu kan juga nggak jelek-jelek banget, masih bisa dipakai. Makanya kalau mau beli bulan depan boleh pakai tabungan kamu. Kamu punya tabungan kan? Mikir dia. Ya, kalau anak saya semuanya punya tabungan. Karena kalau mereka nilainya bagus, mereka nurut, kita memang kasih reward itu uang. Tapi setelah mereka punya uang, kita ajari menggunakannya. Kita ajari nyumbang. Kita ajari menggunakannya untuk ulang tahun di panti asuhan. Kita ajari bayar perpuluhan dan seterusnya. Jangan takut memotivasi anak dengan menggunakan uang. Ya, kayaknya kita udah pernah bahas mengenai motivasi ya. Boleh tapi. Kalau yang diminta nggak mahal-mahal banget ya nggak usah nunggu ulang tahun ya boleh. Tapi hari Sabtu ya kita ke mall kita makan es krim gitu. Kalau orang lain bilang itu cheating day, jadi makan sehat. Kalau saya nggak ada cheating-cheatingan. Itu adalah happy day, kita happy-happy. Karena kalau sehat, kalau happy kita juga sehat. Nggak perlu ketat-ketat 100% dalam hidup ini ya. Nikmati hidup ya. Kita ada hari bahagia gitu. Emangnya yang lain nggak hari bahagia ya itu memang istilah aja daripada menggunakan minggu adalah cheating day. Kenapa minggu harus cheating gitu ya? Hari Minggu hari happy day untuk makan. Ya, pokoknya makan enak lah gitu. Antara sehat dan enak ya kadang-kadang cari yang sehat tapi enak agak susah. Kalau enak nggak sehat, sehat tapi nggak enak. Tapi lama-lama kadang anak begitu dah terbiasa makan sehat, kok sekarang aku makan manis nggak suka ya gitu. Jadi es krim yang nggak terlalu manis deh gitu. Jadi lama-lama nanti ditawari aja nggak mau. Tidak memanjakan adalah mengajari anak mengelola keinginan. Caranya adalah kita kelola keinginannya sebagai alat motivasi. Anak ingin main gadget, anak ingin benda yang mahal. Dia mau beli baju bermerek. Boleh. Aku boleh beli baju merek ini, harganya segini. Boleh, boleh. Bener Pak, bener. Ada syaratnya? Ada lah ya. Kamu minta komputer itu 15 juta tuh ya. Kalau mau di-upgrade lagi 5 juta tuh. Boleh lah. Kalau kamu bisa, kan sekarang ranking 12 nih. Ranking 10 dah boleh. Realistis targetnya dia kejar. Jadi dia minta, kita minta. Boleh. Ya. Jadi tidak semua keinginan langsung diikuti. Keinginannya kita pakai sebagai alat motivasi. Jadi kita nggak kejam-kejam banget. Ya. Karena kita juga, kamu minta, papa minta dong. Yang papa minta ini demi kamu juga loh. Kalau kamu ranking, kamu masa depanmu luar biasa. Kamu dicintai teman-temanmu, cari pacar gampang, cari kerjaan gampang, cari duit gampang nantinya.
Kan keinginan kita juga bukan untuk kebanggaan kita. Kita nggak pernah bilang kalau kamu pintar, papa bangga. Nggak pernah. Saya tidak pernah berkata, kamu harus pintar ya. Kalau pintar, papa bangga punya anak kamu. Nggak, saya nggak pernah berkata begitu. Karena kalau anak saya berkata begitu, anak berkata, oh aku pintar itu buat kebanggaan orang tua. Kapan saya hidup untuk diri saya sendiri? Saya tidak pernah salah perkataan dalam didik anak. Kenapa? Saya belajar. Saya tidak berkata-kata yang salah. Kalau saya berkata, nah kalau kamu pintar, masa depanmu luar biasa. Maka kalau kamu rankingnya naik, papa ganti gadget kamu supaya masa depanmu luar biasa. Nggak ada ngomong, kalau kamu juara, kamu ranking biasa, papa bangga punya anak kamu. Bagi saya itu kalimat haram. Dari dulu anak saya masih kecil pun, saya sudah ngajar begitu kepada para orang tua. Gimana saya akan mengucapkannya. Ya, dan hasilnya bisa dilihat. Kalau saya dalam hal parenting, saya bangga banget, bersyukur banget, bahkan saya berani berkata, saya berani menjadi teladan. Anak-anak kami adalah bukti ilmu parenting kami. Ya. Dan kalau saya menulis sampai 66 buku keluarga, itu buku yang kalau saya katakan referensi terbaik bagi saya, bukan daftar pustakanya. Referensi terbaiknya adalah hidup kami, hidup keluarga kami, hidup anak-anak kami. Ya, itu bagi saya adalah daftar pustaka terbaik. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kita mendisiplin anak? Oh, ada apa nih? Pensil ajaib sampai saya lupa. Saya tulis di sini pasti ada maksudnya. Saking lamanya nih file udah tahun berapa? Sudah berapa belas tahun lalu ini file sampai saya lupa. Ini saya mesti cerita apa di sini. Oke, ya ingat. Ini kenapa ada gambar pensil dan tulisan pensil ajaib di sini? Oke. Ya, oke, saya baca. Anak memiliki motivasi meningkatkan kemampuannya dipicu oleh keinginannya. Pensil ajaib berhubungannya dengan motivasi. Oke, ya, saya ingat cerita ini. Ini file memang udah belasan tahun saya buat dan sudah lama nggak ngajar parenting. Oke, ada cerita begini. Keluarga kaya, ya, keluarga kaya. Kaya, duitnya banyak. Anaknya nangis. Pa, ma, pensilku kemana yang ini? Yang mana sih? Yang ini loh, ya kayak gitu. Ya udah gini. Udah itu, papa banyak udah beliin kamu. Aduh, di laci papa ada. Bukan yang itu. Ya sama-sama pensil gitu loh. Pensil yang mana? Yang dikasih bu guru. Iyalah, bu gurumu. Tinggalnya itu di pinggir perumahan kita, ada pinggir sungai, lompat parit, kebun pisang. Dia mondok di situ ngasih pensil kamu. Pensil kayak apa sih? Coba lihat itu papa. Itu kamu pensil warna kamu itu kamu emut pun nggak ada racunnya. Itu toxic free. Waduh, itu papa kasih kamu pensil berwarna macam-macam. Tapi bukan yang dikasih pak guru. Wah, anaknya nangis, tetap minta dicarikan pensil dari gurunya gitu. Singkat cerita ya ketemu, anaknya bangga, biar bangga banget. Orang tanya lihat pensil apaan, merek nggak jelas gitu kan. Akhirnya saking penasarannya nih orang tuanya ke sekolahan. Pak Guru, itu pensil Pak Guru tuh apa sih ajaibnya? Sampai anak saya kehilangan tuh nangisnya luar biasa. Oh, Bapak belum tahu. Itu pensil ajaib. Apa ajaibnya? Itu pensil apresiasi. Itu pensil apresiasi. Ketika anak mereka datang tidak terlambat, kami kasih stiker satu. Ketika anak pakai baju rapi, kami kasih stiker lagi satu. Anak yang minggu ini tidak berantem sama teman, kami kasih stiker satu. Dia kumpulkan stiker demi stiker. Ketika mereka dapat 50, kami kasih pensil itu. Itu pensil perjuangan. Itu pensil kebanggaan anak-anak. Nggak semua anak dapat pensil itu. Pensil apresiasi. Ya, saya ingat ceritanya. Kenapa aku kasih file itu pensil ajaib ya, di mana anak cinta banget sama pensil itu. Jarang dipakai, dibawa terus ke sekolah karena ada tandanya. Sebuah tanda tertentu yang dikasih pasang sama gurunya, dikasih semacam kayak kawat yang ditancapkan, diikatkan, ya mereknya biasa saja. Kenapa? Itu hasil apresiasi, hasil motivasi, bernilai karena bukan harga, tapi nilai yang terkandung di dalamnya. Anda bisa membedakan sekarang antara nilai dan harga. Orang tuanya memberikan pensil yang harganya mahal, tapi nilainya kalah sama pensil murah dari Pak Guru. Ada beda antara harga dan nilai. Mendidik anak adalah memberikan nilai, bukan memberikan barang berharga. Mendidik anak adalah memberikan anak nilai-nilai.
bukan memberikan barang berharga. Memberikan barang berharga itu memanjakan. Tema kita adalah tidak memanjakan. Berikan dia sesuatu yang bernilai, yang ada nilainya. Oke. Tidak berlebihan dalam memberikan materi, itu namanya memanjakan. Dengan tidak memberikan berlebihan dalam memberi materi, anak akan menguasai diri, cerdas emosi, serta mampu membangun relasi. Oke. Ini kemarin sudah dibahas, hanya diulang saja, fenomena terlalu keras dan fenomena serba boleh. Maka ini dampaknya apabila terlalu keras, bisa loh positif, bukannya nggak positif. Kita terbuka kok ada orang yang dihajar kayak sama bapak saya ditendang, ya, dipukul, saya dikebuk sama bapak saya tabah, saya pantang menyerah. Ya, kalau serba boleh, ada loh yang bagus hasilnya, anaknya bahagia, hatinya lembut. Tapi tidak semua anak seperti ini, tergantung respon si anak itu, dan respon si anak itu tergantung anak itu kenal Tuhan apa tidak. Daud juga nggak disayang orang tuanya, tapi jadi orang yang luar biasa. Ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku, kata Daud. Jadi respon itu akan tergantung bagaimana apakah anak itu mengenal penciptanya. Ada yang dididik terlalu keras, lalu kepahitan, akhirnya merantau, nggak punya relasi dengan orang tuanya. Yang serba boleh, gagal hidup, manja, tidak mandiri, nggak tahu aturan. Yang terlalu keras, anaknya minder, tertekan. Yang serba boleh, kurang ajar, mudah menyerah. Tapi saya tidak menutup kemungkinan tetap fenomena hasil yang positif, ya, tidak selalu, ya, tidak selalu, ya. Ini adalah fakta juga yang tidak bisa dipungkiri, tapi ini yang banyaknya yang di bawah. Nah, membedakan mana anak kita di atas atau di bawah? Yang kerasnya ini, kalau anak punya hubungan dengan Tuhan, dia masih kuat dididik dengan keras. Apalagi kalau kerasnya itu masih dalam rambu-rambu kayaknya, misalnya volumenya keras. Kamu anak Tuhan tidak boleh kurang ajar karena kamu anak baik. Ya, kerasnya masih keras dalam dalam rambu itu sebenarnya, ya. Tapi kalau saya benar keras, saya sama bapak saya ditempeleng, ditendang, ya emang saya salah, suruh belajar malah cari jangkrik itu, saya ingat betul tuh, sampai sekarang nggak lupa, tapi saya nggak kepahitan gitu, ditendang sama bapak saya, ditempeleng, ya emang saya salah, suruh belajar cari jangkrik gitu. Oke. Sekarang yang memanjakan, atau bukan memanjakan, cara mendisiplin yang benar adalah tidak ekstrim, maka harus juga memberi kesempatan, ya. Ekstrim itu enggak ekstrim, ekstrim terlalu keras, apa ekstrim terlalu boleh. Ini dua ekstrim yang ini, ya, bukan ekstrim dalam arti agama, ya, bukan, ya. Nah, maka jangan ekstrim. Lalu apa lawannya? Beri anak mengembangkan minat dan bakatnya. Mau body painting, mau face painting, mau apa namanya, ngecat mukanya, badannya, ya beliin aja cat yang non toksik. Ada sekarang di mana? Di mana-mana juga ada yang namanya era Google, era online. Beli aja online, ketik body painting, nanti muncul gitu, ya. Pilih yang komennya bagus, non toksik. Memberi kesempatan pergi menginap bersama dengan temannya. Kalau saya dalam hal ini saya sangat longgar. Karena tapi kita tahu siapa perginya dengan siapa, teman yang perginya dengan siapa, kita catat semua HP-nya. Dengan siapa itu di antara temannya pasti kita kenal, salah satu di mereka orang tuanya kita kenal secara pribadi. Jadi dari makin sampai akhirnya udah lulus kuliah, ya pergi main udah nggak pakai banyak cangcingcung, ya. Tapi kalau waktu kecil dulu kita mulai dengan pergi ke kakek neneknya, pergi ke Surabaya. Kita tinggal Jakarta loh, anak kita umur 6 tahun, anak Surabaya ikut tantenya sendiri, kita lepas, ya. Jadi itu memberi kesempatan bertahap, memberi kesempatan mencoba hal-hal baru, memberi kesempatan, namanya memberi kesempatan pasti akan melakukan kesalahan. Expert itu karena banyak pernah berbuat salah, dia menjadi seorang expert nantinya. Kesempatan membuat anak percaya diri. Anak saya nggak percaya diri, Pak. Saya tanya, dikasih kesempatan nggak pergi sama teman? Dikasih kesempatan nggak pergi ke mall sendiri? Dikasih kesempatan nggak pegang uang untuk 1 bulan, uang sakunya atau harian terus? Kalau nanti SMA-nya mau di luar kota, kuliahnya mau di luar kota, siapkan 3 tahun di muka. Ini uang buat 1 minggu, diamatin. Ini buat uang 2 minggu. Setahun sebelum pergi keluar kota, ini uang buat 1 bulan. Seminggu habis. Aduh, pertama kali pegang uang banyak, seminggu habis. Akhirnya dia bisa pegang uang dan anggap itu oke-oke aja. Uang segini wajar kok. Aku biasa pegang uang segini. Jadi kadang anak itu nggak ketahuan kalau dia penguasaan diri, ya kan, nggak dikasih kesempatan pegang duit banyak. Coba ini kasih buat duit 3, nanti udah mau pergi lagi. Ini buat 3 bulan. Ya belanja macam-macam nggak? Yang spontan nggak?
atau dia tetap dia punya punya sistem anggaran. Kalau Anda nggak siapkan, Anda akan kaget-kaget. Atau Anda nggak perlu siapkan kalau uang Anda nggak ada serinya, Anda punya saldo juga 7 turunan nggak habis, ya mungkin nggak perlu pelajaran seperti ini. Tapi kalau Anda punya mau membuat anak itu bisa mengelola aset yang cukup untuk 7 turunan, bahkan bisa berkembang menjadi 14 keturunan, Anda perlu ajari anak mengelola keuangan dengan cara dilatih uang saku mingguan, bulanan, 3 bulanan. Jangan sampai asetnya nggak habis 7 turunan, 1 turunan nggak habis. Ya, maka anak perlu dikasih kesempatan. Karena kesempatan membuat dia juga dewasa. Kesempatan membuat anak tanggung jawab. Anak saya itu nggak ngerti tanggung jawab, Pak. Saya tahu. Anda tidak pernah memberi kesempatan. Ya, jadi overprotected atau memanjakan. Beri anak kesempatan. Bertahap sesuai dengan usianya. Tidak ekstrim, kontrol yang tegas bukan keras. Tegas tapi tidak keras. Boleh, Pak? Enggak boleh. Boleh lah, Pak. Enggak. Nah, apa-apa. Papa baik deh. Boleh ya? Enggak. Mau sambil ketawa ya enggak. Gitu ya. Jadi tidaknya tuh tidak. Gitu. Enggak perlu. Tidak. Enggak boleh. Goblok kamu tuh. Dia jadi enggak ngerti-ngerti. Nah, itu mah bukan keras lagi. Itu mah kamu. Tidak ekstrim itu adalah kontrol yang tegas bukan keras. Aturannya saja yang jelas. Enggak usah marah. Aturannya aja yang jelas, dibuat peraturan. Ketika anak saya SMP diapeli, boleh, tapi bertiga, nggak boleh berduaan. Boleh pergi, boleh, nggak boleh berduaan. Masih SMP, masih SMP diapelin WA-nya, SMS waktu itu belum WA, SMS-nya I love you dan segala macam. Waduh, jatuh cinta ini. Kita buat peraturan aja udah, nggak perlu marah. Tapi aku mau pergi, berapa orang? Ya nggak boleh. Ya udah kalau gitu, yang ketiga mama deh. Udah, istri saya nganter bertiga. Mereka pergi, saya bingung. Kok kayak nganter calon mantu malah. Ya, tapi aturan dibuat. Nggak boleh pergi berdua, ya nggak boleh. Begitu nggak ada, ya carikan solusi. Tapi juga mencarikan solusi kalau nggak ada ya istri nganter. Pergi bertiga jadinya. Ya. Daripada anak SMP yang memang sudah jelas-jelas SMS-nya cinta-cintaan dipergi lepas berdua. Tapi saya juga nggak mau melarang anak jatuh cinta. Itu kan proses psikologis. Kalau dilarang, ntar jadi frigid gimana? Malah nggak nikah gimana? Nikah nggak punya anak gimana? Child free gimana? Nggak mau nikah gimana? Ada orang tua sekarang juga pusing anaknya. Anak saya menikah sih, tapi maunya nggak punya anak. Lah saya kan punya uang triliunan. Itu anak saya anak tunggal, pusing lagi. Itu sebenarnya semua itu buah dari pendidikan. Kalau kita didik nggak benar, sekarang ini tantangannya lebih banyak. Tantangannya lebih banyak loh. Yang LGBT, yang child free. Bayangin nggak punya cucu. Ya kalau anaknya 5, mah 3 nggak punya anak nggak masalah. Anaknya 1, yang kedua ikut ngomong begitu juga. Ya udah dah. Pak Jarod gimana? Anakku dua-duanya dari sekarang udah mulai ngomong. Aku nanti nggak pengen punya anak loh, Ma. Nggak nangis Bombay itu. Mendidik anak sekarang terus terang tidak mudah. Ya, tantangannya makin berat. Maka belajarlah untuk menghindarkan kontrol tapi diganti dengan kasih, pembiaran yang anak akan jadi kurang ajar, tapi kalau dikerasin menjadi sakit hati. Maka kita perlu belajar menghindarkan kontrol yang ekstrim, pembiaran yang ekstrim, maaf, kalau tadi kontrol yang ekstrim, sekarang pembiaran yang ekstrim, maka anak akan kurang ajar. Nah, kalau kontrol yang ekstrim, marah yang emosional, ya anak akan luka hati. Maka solusinya adalah bukan ekstrim, tapi kontrol yang tegas, disertai pemberian kesempatan. Kalau anak berbuat baik, dikasih apresiasi. Kalau diberi kesempatan, anak mengerti. Apa yang anak mengerti kalau anak diberi kesempatan? Maka anak mengerti bahwa dia sedang dimuridkan orang tuanya, bukan mengekangnya. Bahkan anak akan mengerti konsep pemuridan. Kenapa? Karena memang orang tuanya menggunakan rambu-rambu yang tadi kita jelaskan. Mereka akan bersyukur menjadi anak kita. Mereka bangga jadi anak kita. Mereka nggak malu menjadi anak kita. Ya. Oke, itulah tema kita, pemateri kita hari ini. Dan saya akan mulai menjawab pertanyaan. Kita break sebentar sebelum kita
pertanyaan. Ya, break untuk minum, ke toilet, lalu kita tanya jawab.